pagi. Perkenalkan, nama saya Isana Mias Purba. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021. NIM saya 203129764529. Saya mengikuti PPG di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan video pembelajaran secara luring dengan tema klasifikasi pada makhluk hidup. Terima kasih. Pagi, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Ini yang hadir diperhatikan hanya 5 orang. Tidak apa-apa dalam kondisi hujan. 5 orang juga. Ibu harap kalian semuanya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Jadi seperti biasa, Ibu mau kalian itu tetap aktif di dalam kegiatan belajar. Jangan menunggu temannya, jangan hanya melihat punya temannya. Paham kan? Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa ya. Doa itu bisa menenangkan kita dan membuat kita memfokuskan perhatian. Ibu minta yang membuka dalam doa, yang memimpin doa itu si Yuda. Ya, Yuda. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Belajar apa? Klasifikasi makhluk hidup. Nah, kalau kita bicara klasifikasi, apa yang terpikirkan olehmu pertama kali? Kalau kita bicara klasifikasi, apa yang terpikirkan olehmu pertama sekali? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Memangnya selain makhluk hidup, kita nggak bisa terpikiran klasifikasi ya? Bisa. Apa bisa? Ini pengetahuan awalmu ya. Jadi seharusnya sebelum kita masuk ke materi ini, kamu sudah harus membaca, mempersiapkan dirimu. Jadi kita terhindar dari suasana belajar yang pasif ya. Jadi seharusnya belajar itu bukan gurunya terus yang ceramah. Nanti kalau gurunya terus yang ceramah, apa yang terjadi? Ngantuk tuh ya. Oke, coba perhatikan. Coba perhatikan. Ibu akan tunjukkan indikator pembelajaran kita hari ini. Ya, kelihatan? Kelihatan? Oke, silakan juga dibaca indikator pencapaian pembelajaran. Indikator pencapaian pembelajaran menjelaskan pengertian klasifikasi dan alasan makhluk hidup perlu diklasifikasikan berdasarkan karakteristik yang diamati. Menjelaskan tujuan dan manfaat dalam mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Menjelaskan dasar klasifikasi makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Oke, ada lagi. Melakukan klasifikasi terhadap tumbuhan dan hewan berdasarkan manfaat yang ada di lingkungan sekolah. Menyajikan data hasil diskusi kelompok tentang pengklasifikasian terhadap tumbuhan dan hewan berdasarkan manfaat yang ada di lingkungan sekolah. Oke, ya. Jadi ada 5 tadi ya. Ada 5 indikator pencapaian belajar kita hari ini ya. 3 itu adalah indikator pencapaian kognitifmu. Tahu kognitif? Nah, kamu nanti bisa menjelaskan apa? Pengertian klasifikasi. Alasan kenapa harus dilakukan klasifikasi. Yang kedua, kamu bisa menjelaskan tujuan dan manfaat melakukan klasifikasi. Yang ketiga, kamu dapat menjelaskan dasar-dasar klasifikasi. Nah, jadi secara kognitif ada 3 indikator pencapaian pembelajaranmu. Nah, untuk yang indikator 4 dan 5 adalah indikator pencapaian keterampilan. Nanti setelah belajar ini kamu bisa melakukan klasifikasi. Setelah belajar ini kamu bisa menyajikan data hasil diskusi kelompok. Apa nanti yang didiskusikan? Itu akan kamu lakukan dalam proses belajarmu selanjutnya. Nah, tujuan pembelajarannya. Oke, kelihatan bisa? Silakan Kak dibaca. Tujuan pembelajaran peserta didik melalui kegiatan literasi dan pengamatan dapat menjelaskan pengertian klasifikasi. Alasan makhluk hidup perlu untuk diklasifikasikan dengan benar dengan sikap jujur, tanggung jawab dan kerjasama.
peserta didik melalui kegiatan pengamatan dapat menjelaskan tujuan dan manfaat dalam mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati dengan benar dengan sikap benar, tanggung jawab dan kerjasama. Peserta didik melalui kegiatan literasi dapat menjelaskan dasar klasifikasi makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati dengan benar dengan sikap jujur, tanggung jawab dan kerjasama. Ya, masih ada tujuan berikutnya. Ayo ngajian, dibaca nak. Tujuan pembelajaran. Peserta didik melalui pengamatan. Yang kuat suaranya. Walaupun kita sedikit, perlu kuat suaranya. Melalui pengamatan dapat melakukan klasifikasi terhadap tumbuhan dan hewan berdasarkan manfaat yang ada di lingkungan sekolah dengan benar, dengan sikap jujur, tanggung jawab dan kerjasama. Serta melalui kegiatan diskusi dapat menyajikan data hasil pengamatan serta klasifikasi terhadap tumbuhan dan hewan berdasarkan manfaat yang ada di lingkungan sekolah dengan benar dengan sikap jujur, tanggung jawab dan kerjasama. Oke, terima kasih sudah dibacakan ya. Ada 5 tujuan pembelajaran. Yang namanya tujuan berarti akhirnya nanti apakah kamu bisa mencapai tujuan pembelajaran. Menjelaskan apa tadi? Menjelaskan pengertian klasifikasi, manfaatnya, tujuannya, dasar-dasarnya dengan sikap jujur, tanggung jawab dan kerja sama. Kalau jujur berarti dalam mengerjakannya nanti kamu harus Tidak bohong. iya, tidak berbohong, tidak melihat. Boleh nggak kerja sama dengan temannya? Boleh. Yang tidak boleh itu apa? Mengada-ada ya. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab itu artinya kamu harus menyelesaikan semua tagihanmu, apa yang diminta. Nah, yang ketiga itu adalah sikap kerja sama. Nah, di sini nanti karena kamu sedikit dan kegiatannya juga tidak membuat kamu praktiknya banyak, kamu nanti kerjasamanya dengan teman yang ada di satu mejamu saja ya, dengan teman yang di satu mejamu saja. Tapi ini lebih cenderung ke investigasi mandiri. Oke, sampai di sini anak-anak ibu ada yang mau ditanyakan? Ada yang tidak paham tujuan kita ngapain satu hari ini? Paham ya? Oke, semua udah paham? Nah, kalau semua udah paham berarti intinya yang mau kita dapatkan adalah tentang bagaimana mengklasifikasikan makhluk hidup. Oke, nah, yang pertama sekali, ayo kita lihat permasalahan, orientasi masalah kita. Perhatikan tayangan. Kelihatan ya? Kelihatan kok. Itu ada berbagai jenis. Nah, kalau misalnya ini di pasar, itu ada buah banyak. Coba kalau dikaitkan dengan pelajaran kita hari ini klasifikasi, masalah apa yang bisa kalian dapat dari sini? Nah, sebelumnya itu akan bagikan LKPD yang bisa kalian gunakan dan nanti untuk setiap tagihan kalian silakan kerjakan ya. Oke, ayo silakan. Apa masalahnya? Apa masalah yang bisa kamu dapatkan dari gambar yang ibu tayangkan itu? Ya, mengacu kepada klasifikasi makhluk hidup. Coba dituliskan di alfanya itu. Nah, ini lagi ada gambarnya. Nah. Di sini Ya. Tulisnya di ini. Nah, ini ya. Pengamatan. Di bagian pengamatan coba. Ada ininya, ya. Ya. Coba kalau ibu pikir 1 menit bisa ya. Apa masalahnya? Nah, siapa yang sudah
bisa melihat apa permasalahannya dari sini. Ini kan gambar-gambar, nggak ada masalahnya saling sehat itu semua. Tapi kalau kita bicara klasifikasi, kayaknya ada masalah ya. Apa? Jenis sayurannya. Jenis sayurannya apa juga? Tisna, kira-kira nemu masalah apa ya dari ini gambar-gambar itu? Nah, gini, kalau misalnya kamu disuruh belanja sesuatu, ya, belanja tomat gitu, jumpai pedagang di pasar. Pedagang di pasar itu dagangannya gini. Kira-kira kamu kemudahan atau kesulitan? Kesulitan. Kenapa? Karena ngaca ya banyak. Ngaca. Apa hubungannya dengan klasifikasi? Karena nggak dikelompokkan. Iya, ya. Jadi kita bisa menemukan masalah di situ, ya, pengelompokan. Dari situ sudah bisa kamu dapatkan ancang-ancang. Kalau dikelompokkan ternyata lebih mudah. Nah, coba kalau seperti ini Mudah. itu tadi tumbuhan. Ini hewan. Coba perhatikan. Nah, kira-kira kalau dikelompokkan seperti ini, itu kelihatan ya? Gambar apa? Ada gambar kupu, belalang, capung, kemudian ada mamalia air yang ada ikan juga di situ. Nah, dengan permasalahannya tadi, kira-kira ini sulit atau mudah? Sulit, Bu. Kenapa? Karena nggak dikelompokkan. Ya. Jadi ini yang akan menjadi permasalahan kita hari ini, mengklasifikasikan, ya, mengklasifikasikan. Kenapa perlu klasifikasi? Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Apa dasarnya mengklasifikasikan? Nah, supaya kamu bisa lebih memahami, kamu akan melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup. Yang masuk di sini makhluk hidup adalah, perhatikan di angkanya apa yang disuruh, apa yang di situ yang akan kamu kerjakan? Apa langkah kerja yang harus kamu lakukan? Amatilah tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar lingkungan sekolahmu. Ya. Catat sebanyak mungkin tumbuhan dan hewan yang kamu temukan ke dalam tabel. Carilah manfaat yang kamu ketahui dari tumbuhan dan hewan tersebut dan tuliskan ke dalam tabel data pengamatan. Kelompokkanlah tumbuhan dan hewan tersebut ke dalam kelompok-kelompok lagi. Iya, jadi kamu akan melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup, terhadap makhluk hidup di sekitar sekolah. Makhluk hidup di sini maksudnya adalah tumbuhan dan hewan. Kemudian kamu tuliskan di tabel sebanyak mungkin yang kamu temukan. Nanti kamu kelompokkan ya berdasarkan karakteristiknya. Oke, ayo silakan dibawa LKPD-nya keluar. Silakan dibawa LKPD-nya keluar. Oke, jelas. Ayo. Ya, diperhatikan, diamati. Nah, biasanya di dekat-dekat tumbuhan itu ada ya.
Ayo silakan diamati. Tumbuhan apa? Palem. Palem. Itu ada Kamboja. Iya masih semua, masih. Semua nanti kita pilih juga bisa. Biasanya di sini ada hewan-hewan. Hewan. Kalau buka mati sih jangan sendiri begini, kelihatan. Oh, silakan nama Limpan ya. Ayo Risa. Silakan diamati. Ya. Jadi nanti kita kelompokkan. Berdasarkan manfaatnya. Oke? Nah, kalian sudah mendapatkan data pengamatan kalian. Tadi sudah ya keliling-keliling kan? Sudah, Bu. Ada di sekitar sekolah kita ada tumbuhan? Ada, Bu. Hewan ada? Ada, Bu. Walaupun nggak ada yang besar-besar kali ya. Iya, Bu. Nah, sekarang selanjutnya kita akan melakukan kegiatan mengklasifikasikan. Ya, coba perhatikan tabelmu di situ. Di situ ada kegiatan kamu menuliskan manfaatnya apa, masuk kelompok mana dia. Di situ ada contoh, misalnya, di sekitar sekolah kita tadi ada mangga. Nah, dia masuk apa manfaatnya? Dapat dikonsumsi. Ya, masuk kelompok apa dia? Buah. Nah, sekarang silakan kamu kelompokkan, cari manfaatnya, lakukan literasi. Ya, lakukan literasi. Itu ada bukunya. Itu handphonenya silahkan dipergunakan jika kamu tidak menemukan jawabannya di dalam buku atau di dalam materi kajian ya yang sudah dibagikan. Silakan. Kalian tidak banyak nak ya. Kalian tidak banyak, silakan. Jika dirasa ada yang kurang paham, silakan dicari bukunya. Tetap melakukan kegiatan literasi ya. Tetap melakukan kegiatan literasi. Ini kelompoknya Serisa sudah selesai. 3 lagi. Oke, 3 lagi ya. Nah, di bawahnya itu juga ada pertanyaan yang harus kamu jawab ya. Silakan dijawab. Tetap lakukan kegiatan literasi, manfaatkan itu buku, manfaatkan bahan ajar yang sudah edukasi dan juga internet ya. Kamu harus paham. Jangan gagap teknologi. Ayo bekerja sama. Topiknya tentang klasifikasi ya, tentang klasifikasi. Ini nanti pertanyaannya sudah dijawab ya. Mana? Berarti kita sebutkan Iya, kelompok apa saja? Berarti ini yang kamu dapat kelompok apa? hewan Bukan. Obat-obatan, tanaman hias. Gitu. Ini hewan apa kelompoknya? Dia kelompok serangga. Gitu ya. Siapapun tahu kalau lalat itu hewan. Paham? Yang kelompok sini paham Kak? Ayo, nggak apa-apa nak. Semuanya kita belajar. Ya, sambil pertanyaan. Itu kan ada pertanyaan diskusi kelompok ya. Kalian dijawab ya. Oke, dicari. Ini bukunya dimanfaatkan. Jangan kamu tambah-tambahkan di situ. Jangan ditambahkan karena dapat nemu di internet. Yang dicari di internet itu apa? Manfaatnya kalau kamu kurang paham apa manfaatnya. Tetap bekerja sama, ingat bertanggung jawab, diselesaikan apa yang menjadi pekerjaannya. Ya, penilaianmu akan tetap dilakukan, penilaian sikapmu, keterampilanmu. Ingat tadi ya, tahu mengklasifikasikan. Kemudian nanti bisa menyajikan hasil diskusimu. Jadi yang kamu kerjakan ini nanti akan kamu sajikan, presentasikan di depan teman-temanmu. Ya, ini sudah selesai. Iya.
Maskernya Rosan? Maskernya Rosan? Iya, sakit telinga mana lebih mending? Sakit telinga sebentar daripada sakit karena flu berapa hari? Ini sudah? Oke, kelompok ini sudah selesai, tinggal yang ini ya. Apa masalah Nazia? Ya kan sudah ini Pak. Duduknya bagus. Dibaca lagi, itu baca lagi, dibaca ya. Siapa tahu ada yang melewatkan dari hasil pengamatan tadi yang mau kamu lakukan di RK itu. Kalau ada yang terlewatkan, silakan dicermati kembali. Cuma 11. Ada saya belum. Oh, udah. Kok di situ? Tanaman mangga ya, buah-buah vitamin ya, mangga deh, masih. Bunga cocor bebek. Silakan berdiskusi dengan teman. Di kelompok bawang dari Obat-obat. bunga kertas itu termasuk Sudah Bu, Sudah? sudah Bu, Oke. Pengklasifikasian yang kalian kerjakan sudah? Berdasarkan pengamatan tadi? sudah Bu, Sudah. Kemudian pertanyaannya sudah dijawab? sudah Bu. Sudah dijawab. Oke, baik. Jadi dari hasil kegiatanmu ini tadi di awal ada tujuan pembelajaran. Bisa mengklasifikasikan berdasarkan pengamatan. Sudah kamu lakukan? Sudah Bu. Sudah. Berarti secara sederhana kamu bisa mengklasifikasikan. Nah, sekarang silakan kamu sajikan apa yang sudah kamu dapatkan. Klasifikasi yang seperti apa yang bisa kamu tunjukkan kepada kami ya, kepada kelas. Kemudian silakan juga kamu klasifikasikan jawaban kelompokmu ya, jawaban diskusi. Ibu minta dua orang per kelompok ya, 2 orang per kelompok karena memang cuma hanya ada 2 ya. Yang satu menyajikan klasifikasinya, yang satu menyajikan jawaban pertanyaan kelompoknya. Oke? Nah, silakan untuk kelompok si Devi. Ayo, kita kasih aplaus untuk kelompok Devi. Ya, silakan Devina sini. Oke, silakan sudah. Silakan sudah. Satu menyajikan pengklasifikasian. Tuan kembali benar. Tuan kembali benar. Ya. Ayo, oke.
Siapa yang memberikan klasifikasi? Yuda. Nanti ini yang menjawab pertanyaan. Ayo silakan Yuda, buat suaranya biar kami sama-sama bisa memberikan tanggapan. Data pengamatan nama objek 1. Rimbang manfaat dapat dikonsumsi kelompok sayuran. 2. Pohon jambu manfaat dapat dikonsumsi kelompok buah-buahan. 3. Sahur manfaat dapat dikonsumsi kelompok buah-buahan. 4. Kontil kasturi manfaat dapat dijadikan obat-obatan kelompok obat-obatan. 5. Bawang dayak dapat dijadikan obat-obatan kelompok obat-obatan. 6. Mangga dapat dikonsumsi kelompok buah-buahan. Lidah mertua manfaat dapat dijadikan hiasan kelompok tanaman hias. 9. Cocok bebek dapat dijadikan obat-obatan kelompok obat-obatan. 10. Patah tulang dapat Objeknya bawang dayak itu termasuk kelompok obat-obatan. Lidah mertua termasuk tanaman hias. 3. Apakah dasar yang kamu gunakan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup di atas? Klasifikasi berdasarkan persamaan perbedaan yang dimiliki. Klasifikasi berdasarkan ciri bentuk tumbuh, alat dan dalam tubuh. Klasifikasi berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup. Sebutkan 4. Sebutkan apa saja manfaat dari masing-masing makhluk hidup tersebut dapat dijadikan sebagai obat-obatan, tanaman hias maupun sayuran. 5. Dari observasi yang sudah kalian lakukan, apa tujuan dari mengelompokkan makhluk hidup tersebut? Mempermudah proses mempelajari makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan, dapat membedakan makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, menyederhanakan objek studi. Oke, selesai. Ya, itu hasil dari kelompok Devi dan Yuda. Ya, masuk plus. Oke, kita mau lihat apakah kelompok Risa punya perbedaan pendapat ya. Silakan jawab saja. Maskernya silakan dipakai. Jangan terus-menerus dikebul ya. Oke. Ini kondisinya pandemi. Silakan maskernya dipakai. Di sini. Oke, kedengaran jelas. Siapa yang menyajikan hasil klasifikasi ya dari pengamatannya? Siapa? Risa. Siapa yang menyajikan pertanyaan diskusinya? Oke, Najia. Silakan. Suaranya yang kuat ya. Suaranya yang kuat. Ada temannya nak? Bukan nggak ada dulu. Ayo, silakan. Data pengamatan. 1. Rimbang manfaat dapat dikonsumsi kelompok sayuran. 2. Jeruk kasturi manfaat dapat dikonsumsi kelompok obat-obatan. 3. Jambu manfaat dapat dikonsumsi kelompok buah-buahan. 4. Semut tidak dapat dikonsumsi kelompok hewan. Nomor 5. Bawang dayak dapat dikonsumsi obat-obatan. 6. Lidah mertua dapat dikonsumsi tumbuhan. 7. Cicak tidak dapat dikonsumsi kelompok hewan. 8. Sahur dapat dikonsumsi kelompok buah-buahan. 9. Mangga dapat dikonsumsi kelompok buah-buahan. 10. Bunga merah dapat dikonsumsi kelompok tumbuhan. 11. Bunga kertas tidak dapat dikonsumsi kelompok tumbuhan. Oke, itu untuk data klasifikasi. Tetap kita kasih semangat ya. Ayo, untuk pertanyaan diskusi kelompok. Dan semua soalnya, ya baca. Nanti mereka kalian dapat memasukkan makhluk hidup yang telah kalian amati. 1. Ia mudah. 2. Dari data pengamatan kelompok apa saja yang bisa kamu dapatkan sebutkan beserta nama objeknya. Semut hewan, mangga buah-buahan, buah kertas tumbuhan,
yang lainnya. Iya, ayo kasih aku sini. Nah, jadi Ibu sudah mendengarkan hasil pekerjaan kalian. Nah, coba kita diskusikan kembali ya, agar kamu materinya, pelajarannya tidak salah. Nah, klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup. Sudah dapat kan? Yang kamu lakukan tadi kan mengklasifikasikan kan? Iya Bu. Berarti aktivitas yang kamu lakukan mengelompokkan makhluk hidup. Jadi kalau ditanya kepadamu apa itu pengertian klasifikasi? Pengelompokan Makhluk hidup. makhluk hidup. Nah, sepanjang tadi kamu melakukan kegiatan, ada aktivitas mengelompokkan, kemudian berdasarkan manfaatnya. Jadi sekarang kamu sudah tahu mengklasifikasikan berdasarkan manfaat. Tumbuh-tumbuhan tadi ya. Nah, harusnya bagaimana mengklasifikasikan yang benar? Kalau tadi kesimpulan menyajikan hasil klasifikasi, langsung saja kelompok tumbuhan, obatan. Apa tadi? Gatal bebek, jeruk kasturi. Kelompok tanaman hias, bunga. Oke. Kelompok buah-buahan. Mangga, sagu, jeruk pahit, serangkaian kegiatan. Tadi sudah ada tujuan pelajaran kita. Kamu sudah melakukan pengamatan, sudah melakukan aktivitas mengklasifikasi. Nah, mari kita menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini. Apa kesimpulan yang bisa kamu dapat? Ayo, coba buat kesimpulannya. Kesimpulannya tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke. Coba dibuat kesimpulan tentang klasifikasi makhluk hidup. Ibu mau nanti kita sama-sama membuat kesimpulan yang menunjukkan kalau kamu memang bisa menyelesaikan, menuntaskan pembelajaran ini. Ya, si Devi yang paling cepat ya. Terima kasih Devi. Pastinya dia mengikuti pelajaran dengan baik. Ibu lihat juga semua mengikuti pelajaran dengan baik. Tetap semangat walaupun cuaca mendung, walaupun temannya ada 5 orang di dalam kelas, tetap semangat ya, kerjakannya dengan benar. Oke, sudah ya. Nah, apa kesimpulan? Ayo kita buat kesimpulan hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Yuda? Tidak. Ya, Yuda geleng-geleng kepala. Devi? Kesimpulan, dengan adanya klasifikasi makhluk hidup, kita dapat membedakan makhluk hidup dengan makhluk hidup yang satu yang lainnya. Dengan adanya klasifikasi makhluk hidup ini dapat mempermudah kita untuk mengetahui tempat tinggalnya. Iya, mari ke tempat tinggal ya. Oke, mari luruskan klasifikasi. Mari kita luruskan kesimpulan ya. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup. Klasifikasi itu dilakukan dengan tujuan mempermudah ya, mempermudah mengetahui hubungan kekerabatan, mengelompokkan dan mengidentifikasi. Ya, manfaatnya di dalam hidup juga sangat banyak. Sama seperti di awal pembelajaran tadi sudah disampaikan, benar-benar mempermudah kan? Kita bisa mengenali objek jika diklasifikasikan. Ya, artinya kalau kamu pergi ke pasar beli sayuran, disuruh orang tuanya beli cabai, ya kamu langsung pergi ke tempat orang yang menjual cabai, bukan pergi. Coba kalau di pasar itu tukang jual cabai, di sebelah tukang jual elektronik, di sebelahnya tukang jual sabun, ya kamu kesulitan mencari. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi analoginya sistem pengklasifikasian makhluk hidup juga berlaku dan kamu temui dalam kehidupan sehari-hari, hampir setiap hari. Di rumah juga seperti itu. Jangan kalau misalnya di lemari
kumpulan baju, kumpulan celana. Coba kalau misalnya nyatu semua, kesulitan nggak carinya? Kesulitan, Bu. Kesulitan. Jadi tujuan utama klasifikasi adalah untuk mempermudah. Nah, dari aktivitasnya tadi, karakteristik apa? Berdasarkan apa kamu mengklasifikasikan? Berdasarkan ciri. Nah, sekarang kamu akan mengerjakan latihan ya atau ulangan. Nah, itu yang terakhir. Silahkan itu kertasnya disimpan atau disusun rapi di sebelahnya. Kamu sekarang mengerjakan evaluasi ya. Evaluasi untuk materi klasifikasi yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kita lakukan kegiatannya tadi. Ditutup bukunya. Ibu rasa ini materi yang menarik ya dan tidak sulit. Oke, ditulis namanya. Waktu ujianmu 5 menit ya. Letakkan bukunya Nazia. Letakkan kertasnya Nazia. Ini yang kertas ujian Nazia. Ya, ini diletakkan. Ada yang belum dapat kertas? Oke. Selamat mengerjakan. Waktunya Ibu kasih 5. Pak Ibu. Oke, Ibu harap pelajaran hari ini memuaskan bagimu dan kamu tetap bersemangat ya untuk pelajaran-pelajaran berikutnya. Oke? Kegiatan kita sampai di sini. Sepulang dari tempat ini nanti Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan. Ingat saat prokes, apa itu prokes? Protokol kesehatan. Kalau keluar rumah kamu wajib harus menggunakan masker. Ya, kalau keluar rumah wajib menggunakan masker. Cuci tangan, ya, cuci tangan, hindari keramaian. Bu, ini kan kita nggak rame, ya, tapi nanti kamu dalam perjalanan pulang kemungkinan juga akan bertemu dengan keramaian. Jadi kamu menghindari sampai di rumah nanti ingat langsung cuci tangan, nanti bajunya. Oke, terima kasih anak-anak ibu untuk hari ini. Sebelum kamu pulang, seperti biasa, mari kita tutup di dalam doa. Siapa yang membuka? Siapa yang membuka dalam doa? Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan pulang, hati-hati, salam sama